Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Alifah Basri dari kelas PTIKE angkatan 2021, prodi PTIK di Universitas Negeri Makassar atau UNM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman dasar. Yang pertama yaitu pengertian algoritma pemrograman. Algoritma adalah kumpulan langkah. Langkah-langkah dalam algoritma berhingga banyaknya digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika dan logika. Adapun algoritma menurut sejarah, yaitu kata algoritma diturunkan dari nama belakang seorang tokoh matematikawan Persia bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Lahir tahun 730-an, meninggal antara tahun 835 dan 850. Al-Khwarizmi berasal dari provinsi Khorasan di negara yang saat ini bernama Uzbekistan atau Uni Soviet. Menghormati jasa-jasa Al-Khwarizmi dengan membuat gambar dirinya sebagai perangko. Algoritma juga berasal dari kata algorism yang berarti proses menghitung dengan angka Arab, yang Anda dikatakan algoris jika Anda menghitung menggunakan angka Arab. Para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut berasal dari nama penulis buku Arab yang sangat terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Algoritma merupakan metode umum yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Dalam menuliskan algoritma dapat digunakan bahasa natural atau menggunakan notasi matematika sehingga masih belum dapat dijalankan pada komputer. Algoritma merupakan metode umum yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Dalam menuliskan algoritma dapat digunakan bahasa natural untuk menggunakan notasi matematika sehingga masih belum dapat dijalankan. Adapun definisi dalam algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Pertimbangan-pertimbangan dalam memilih algoritma haruslah benar. Kita harus mengetahui seberapa baik hasil yang dicapai oleh algoritma tersebut. Efisien algoritma dan efisien dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu efisien waktu dan efisien memori. Adapun bahasa pemrograman, media penerjemah bahasa manusia ke bahasa mesin komputer, dapat dilihat kompilator atau compiler, interpreter. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang program. Program adalah formulasi sebuah algoritma dalam bentuk bahasa pemrograman, sehingga siap untuk dijalankan pada mesin komputer. Membuat program seperti memberitahukan apa yang harus dilakukan kepada orang lain. Sebagai contohnya, pada saat kita memberitahukan algoritma membuat telur dadar kepada orang lain, kita sudah melakukan pemrograman. Pemrograman membuat telur dadar kepada orang lain akan lebih mudah karena orang tersebut sudah mengetahui apa itu telur dadar. Pada langkah yang ketiga diminta untuk memecahkan telur. Bagaimana cara orang tersebut memecahkan telur? Tentunya sudah diketahui dan kita tidak perlu lagi menjelaskan terlalu detail. Adapun bahasa pemrograman yaitu bahasa buatan yang digunakan untuk mengendalikan perilaku dari sebuah mesin. Biasanya berupa mesin komputer, sehingga dapat digunakan untuk memberitahu komputer tentang apa yang harus dilakukan. Struktur bahasa ini memiliki kemiripan dengan bahasa natural manusia, karena juga tersusun dari elemen-elemen dasar seperti kata, benda, dan kata kerja, serta mengikuti aturan untuk menyusunnya menjadi kalimat. Adapun definisi dari program atau bahasa pemrograman adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tindakan tertentu. Bahasa pemrograman dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bahasa beratas tinggi, bahasa pemrograman yang berorientasi kepada bahasa manusia, bahasa rendah, bahasa pemrograman yang berorientasi kepada mesin. Adapun ketentuan pembuatan algoritma yang pertama yaitu pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang terlaksana.
Yang kedua yaitu notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Adapun syarat-syaratnya, syarat-syarat membuat algoritma yang baik. Satu, tingkat kepercayaannya tinggi atau reliability. Yang kedua yaitu pemrosesan yang efisien. Yang ketiga sifatnya general. 4, bisa dikembangkan atau expandably. Yang 5, mudah dimengerti. 6, portabilitas tinggi atau portability. Adapun di sini kita bisa lihat klarifikasi menurut generasi. First Generation Language atau IGL. Bahasa pemrograman ini berupa kode-kode mesin yang hanya bisa dipahami oleh mikroprosesor. Yang kedua yaitu Second Generation Language atau 2GL. Bahasa pada generasi ini adalah Assembly Language, di mana bahasa ini masih menggunakan kode-kode yang disebut dengan mnemonic. Bahasa assembly disebut sebagai generasi kedua karena bahasa ini bukan bahasa asli mikroprosesor. Meskipun begitu, programmer tetap harus asli mikroprosesor. Meskipun begitu, programmer tetap harus mengetahui keunikan dari masing-masing mikroprosesor atau register dan jenis instruksi. Adapun generasi ketiga yaitu bahasa pemrograman generasi ketiga sengaja didesain supaya mudah dipahami oleh manusia. Pada generasi ini mulai dikenal istilah variabel, tipe data, ekspresi, aljabar, dan sudah mendukung pemrograman terstruktur. Contoh bahasanya yaitu Fortran, COBOL, ALGOL, BASIC, C++, Pascal, Java. Adapun generasi yang keempat yaitu pada generasi ini bahasa pemrograman didesain untuk mengurangi effort dan mempercepat proses pembuatan program. Pada 3GL, pembuatan program membutuhkan waktu yang lama dan mudah sekali didapati error. Pada 4GL telah menggunakan metode di mana sebuah perintah dapat menghasilkan beberapa instruksi 3GL yang kompleks dengan sedikit error. Bahasa pemrograman generasi kelima disebut sebagai constraint programming atau declarative programming. Program tidak ditulis dalam bentuk algoritma, melainkan dituliskan batasan atau fakta dari sebuah lingkup masalah, sehingga program akan menghasilkan luaran dalam bentuk solusi. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk membangun sistem kecerdasan buatan dan belum digunakan secara meluas di dunia industri. Contoh bahasanya yaitu Prolog, Lisp, Mercury. Ada juga adapun klarifikasi menurut tingkatannya, yaitu yang pertama low level programming language. Tingkat bahasa programan ini disebut rendah atau low level, bukan karena posisinya berada di bawah, melainkan karena kurangnya abstraksi atau penggambaran kode instruksi antara bahasa natural dengan bahasa mesin. Oleh karena itu, bahasa di tingkat ini sering disebut sebagai bahasa mesin. Yang kedua yaitu high level programming language atau HLL. Bahasa pemrograman ini di tingkat ini memiliki abstraksi yang lebih banyak dan terdapat kemiripan dengan bahasa natural atau bahasa Inggris. Lebih mudah untuk digunakan dan mudah untuk dipindahkan antara platform. Adapun yang ketiga yaitu Very High Level Programming Language atau VHLL. Bahasa ini memiliki abstraksi yang lebih tinggi dibandingkan HLL dan digunakan untuk menunjang produktivitas programmer profesional. Adapun penyajian algoritma. Yang pertama, algoritma yang disajikan dengan tulisan yaitu dengan struktur bahasa tertentu. Misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan passcode adalah kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya seperti Pascal atau C, sehingga lebih dapat
lebih tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemrogram, sedangkan algoritma disajikan dengan gambar, misalnya dengan flowchart. Contoh menghitung rata-rata 3 bilangan dengan paskode. Input, yang pertama input A, B, C, yang kedua JML sama dengan A tambah B tambah C. Yang ketiga rata sama dengan JML per 3. Yang keempat yaitu output atau rata. Adapun flowchart, dalam membuat algoritma diperlukan suatu mekanisme atau alat bantu untuk menuangkan hasil pemikiran mengenai langkah-langkah penyelesaian masalah yang sistematis dan terurut. Pada dasarnya untuk bisa menyusun solusi diperlukan kemampuan problem solving yang baik. Oleh karena itu, sebagai sarana untuk melatih kemampuan tersebut terdapat sebuah tool atau alat yang dapat digunakan yakni flowchart. Baik, terima kasih atas presentasi dari video saya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri dengan ucapan